Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Miss. Kami sekelompok akan menampilkan presentasi kami mengenai analisis identitas kolektif ASEAN Economic Community dalam mewujudkan integrasi ekonomi. Yang beranggotakan pertama ada Ahsanul Nadia, kedua ada Anissa Yukaterina, ketiga ada Azila Zahira, keempat ada Jila Aulia, dan kelima dari Spinur Septri. Next. Selanjutnya ada bagian abstrak, yang mana dalam abstrak esai ini kami akan membahas mengenai kerjasama ekonomi antar anggota ASEAN. Tujuan dari penulisan esai ini untuk menjelaskan alasan yang melatar belakangi ASEAN dalam melakukan integrasi ekonomi, melihat bagaimana identitas kolektif dan norma yang dianut anggota ASEAN melalui ASEAN Economic Community, serta manfaat dibentuknya ASEAN Economic Community tersebut. Lalu metodologi penulisan yang kami gunakan merupakan metodologi kualitatif deskriptif. Next. Baik, selanjutnya ada pendahuluan yang dimana ASEAN Economic Community ini merupakan kerjasama ekonomi yang dibentuk oleh ASEAN. Penerapan EEC ini menjadi chapter baru bagi perkembangan ekonomi ASEAN. Tujuan dibentuknya EEC ini merupakan yang pertama diharapkan dapat membantu perkembangan ekonomi yang merata, serta dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi sosial yang ada di kawasan ASEAN. Lalu pembentukan IAC ini didasarkan oleh adanya persamaan pergerakan dalam bidang ekonomi di kawasan ASEAN. Dalam kerjasama di bidang ekonomi, IAC memfokuskan pada integrasi ekonomi yang implementasinya mengacu pada blueprint IAC. IAC Blueprint ini memuat 4 pilar utama. Yang pertama, ASEAN sebagai pasar tunggal dan base produksi. Yang kedua, ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi. Yang ketiga, ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata. Yang keempat, ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global. Selain itu, integrasi ekonomi yang dilakukan oleh IAC merupakan upaya untuk membentuk identitas kolektif. Hal ini dikarenakan integrasi ekonomi yang dilakukan ASEAN sebagai sarana untuk menghadapi ancaman di luar ASEAN. Dalam kasus ini, IAC dibentuk dalam artian bahwa ASEAN memiliki kesamaan ide, identitas, dan norma sehingga mampu mendirikan sebuah kerjasama. Next. Selanjutnya, dari literatur review atau teori yang kami gunakan untuk menganalisis kasus ini adalah kami menggunakan teori konstruktivisme sebagai perspektif atau teori utama. Konstruktivisme didasarkan oleh ide yang dibentuk melalui persepsi sosial. Dari aksi sosial ini tidak ada hal yang sifatnya objektif karena kembali lagi kepada aktor GP itu sendiri, yaitu negara. Nah, kalau kita lihat dari pemikiran konstruktivisme ini, awal terbentuknya EIC muncul dikarenakan adanya ide, norma, dan identitas, adanya kesamaan ide, norma, dan identitas yang dianut oleh negara-negara atau anggota ASEAN itu sendiri. Dari pemikiran konstruktivisme ini meyakini bahwa persepsi sosial dan aktor itu mempengaruhi ide yang dibentuk oleh para aktor tersebut. Next. Lalu asumsi konstruktivisme mengenai neorealisme. Asumsi neorealisme yang dikritik oleh pemikir konstruktivis adalah asumsi bahwa hubungan internasional bersifat anarkis. Jika mengkaji dari ekonomi politik internasional, konstruktivis lebih fokus pada aspek epistemologi daripada aspek metodologi. Dengan asumsi dasar konstruktivisme, melihat bahwa realitas tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang ada, melainkan konstruksi yang melahirkan intersubjektivitas. Selain realitas, terdapat asumsi-asumsi lain yang dikonstruksikan oleh lingkungan sosial, yaitu identitas aktor, norma, institusi, pengetahuan, dan kultur dalam sistem internasional. Next. Baik, selanjutnya itu adalah ciri khas dari konstruktivisme. Konstruktivisme ini dapat dilihat ketika kita melihat suatu fenomena ini mempercayai bahwa adanya ide yang dapat membangun kehidupan sosial. Dan ide tersebut juga membahas tentang sifat aktor yang dibangun berdasarkan struktur sosial. Namun, struktur sosial ini juga dapat kita lihat sebagai ciri konstruktivisme ketika penelitian dilakukan itu adalah secara holism metodologis atau keseluruhan sosial dan juga hubungan internal menjadi dasar dalam penjelasan sosial ilmiah. Kemudian ciri yang dapat kita lihat juga dari konstruktivisme itu adalah ketika menggunakan sebab dan juga efek yang secara mekanistik seperti
ilmu ilmiah. Next. Lalu dalam penjelasan dari core theoretical position, perspektif konstruktivisme berada pada pendekatan reflection dan realism. Konstruktivisme melihat logik yang diterima oleh masyarakat mulai dari kekuasaan, variabel ide, kepantasan sosial, dan persepsi lingkungan. Next. Selanjutnya ada bagian dari konstruktivisme. Yang pertama ada social constructs, yaitu konstruktivisme melihat bahwa masyarakat itu berbeda. Selanjutnya ada interpretivisme, yaitu konstruktivisme melihat pendekatan yang lebih dinamis, yang dimana penerjemahan dari kebijakan yang diambil dari aktor. Selanjutnya ada social gains, yaitu konstruktivisme melihat manfaat yang diberikan pada sosial. Selanjutnya ada struktur sistem internasional, yaitu menurut konstruktivisme sistem internasional ditentukan bukan dari kemampuan material, tetapi melalui faktor pendidikan, jalur perdagangan, teknologi, ataupun budaya. Namun bukan berarti konstruktivisme melihat kemampuan material itu tidak penting. Yang selanjutnya ada hubungan antar negara, yaitu konstruktivisme melihat hubungan antar negara sebagai unit yang tergabung pada struktur sosial. Hal ini didasarkan aturan atau peran sosial tiap negaranya. Selanjutnya ada model of decision making, yaitu konstruktivisme melihat bahwa pilihan diambil berdasarkan logik dari dasar logika para aktor. Next. Selanjutnya adalah fokus dari konstruktivisme itu sendiri. Kalau kita lihat fokus dari konstruktivisme ini berada pada kesadaran manusia dan juga terdapat pada bagaimana tempat dari konstruktivisme ini dalam urusan dunia. Aspek paling penting dari konstruktivisme ini merupakan sosial, bukan berdasarkan kepada material. Dan konstruktivisme ini melihat bahwa hubungan internasional itu bukanlah sebagai objek material, melainkan dari ide dari para aktor itu sendiri yang mengakibatkan studi hubungan internasional itu fokus pada ide dan juga keyakinan dalam dunia internasional, begitupun dalam studi GPI itu sendiri. Next. Konstruktivisme dalam ASEAN. Selanjutnya yaitu bahwasannya konstruktivisme dalam ASEAN sejatinya itu membawa kehadiran interaksi antar anggota ASEAN. Upaya pemulihan anggota ASEAN dari krisis yang membuktikan bahwa ASEAN ini masih bertahan dalam konstelasi internasional melalui penguatan identitas aktor. Lalu konstruktivisme juga di dalam ASEAN ini terlihat bahwa ketika ASEAN ini mengutamakan ideologi dan juga identitas dalam asumsi konstruktivisme menjadi bukti bahwa ASEAN ini mampu menggeneralisir kohesi regional dalam menghadapi ancaman. Next. Lalu pandangan konstruktivisme terhadap teori rasionalis. Jadi berkembangnya perspektif konstruktivisme merupakan kritik terhadap teori-teori rasionalis, termasuk pendekatan realisme dan institusionalisme. Kedua pendekatan ini percaya bahwa kerjasama ditentukan oleh kalkulasi untung rugi dan juga menganggap bahwa kepentingan negara terdapat dalam negaranya sendiri. Sebaliknya, konstruktivisme itu justru mempercayai melalui interaksi dan sosialisasi negara bisa mengembangkan kepentingan dan identitasnya. Bagi konstruktivisme, kondisi seperti anarki, politik kekuasaan tidak permanen, melainkan terbentuk secara sosial dalam konstelasi politik. Konstruktivisme menganggap bahwa politik internasional muncul karena ide atau identitas dan kepentingan nasional. Identitas dan kepentingan didefinisikan dengan kekuatan internasional, yaitu dengan norma perilaku yang ditanamkan dalam masyarakat internasional. Norma-norma masyarakat internasional itu ditularkan kepada negara melalui organisasi internasional. Next. Selanjutnya ada kritik oleh teori realism. Jadi kritik teori konstruktivisme ini ialah teori realism. Realism sendiri memandang bahwa aktivitas negara merupakan hubungan kompetisi antar negara. Kritik dari realism ini adalah konstruktivisme memandang dunia terlalu sederhana, yang dimana realism lebih memandang kepada power reality, yang mana kekuasaan negara menjadi hal penting dalam mencapai tujuan dan kepentingan nasionalnya. Realism mengutamakan rational actors, yaitu kebijakan yang dibuat harus menjadi pilihan dan manfaat terbaik untuk negaranya. Namun, berbeda dengan konstruktivisme, realism menetapkan set of rules dari sistem pemerintahan dunia. Realism mengkritik konstruktivisme pada pola hubungan negara yang dinamis,
di mana realisme melihat bahwa kondisi dunia penuh dengan ketidakpastian yang dikarenakan material power, dukungan dari negara lain, perang, dan kondisi geopolitik yang ada di wilayah tersebut. Artinya realisme memandang bahwa tidak pasti kerjasama yang dilakukan pure hanya untuk kerjasama, melainkan ada misi tersembunyi untuk menjalankan kepentingan nasionalnya sendiri. Next. Selanjutnya ada diskusi atau pembahasan. Next. Kerjasama yang berkembang dalam ASEAN yang diharapkan dapat bisa menjadi peluang bagi anggota ASEAN dan membuat ASEAN bertransformasi sebagai organisasi yang solid serta berorientasi dalam kepentingan masyarakatnya. Dengan ini dibentuklah ASEAN Economic Community yang dimulai pada 31 Desember tahun 2015. Dalam mewujudkan ASI ini harus terdapat peranan ASEAN sebagai organisasi regional dalam membentuk kerjasama di bidang ekonomi. Proses tersebut diantaranya ada pertama, konferensi tingkat tinggi ASEAN di Malaysia untuk mengesahkan visi ASEAN 2020. Yang kedua, konferensi tingkat tinggi di Vietnam dalam mengesahkan rencana aksi Hanoi dalam merealisasikan tujuan dari visi ASEAN 2020. Proses ketiga ada Roadmap for Integration of ASEAN di Brunei. Pertemuan ini membahas mengenai perdagangan jasa. Yang keempat ada Bali Concord 2 untuk mempercepat pembentukan ASEAN Economic Community agar dapat berkompetisi secara global. Yang kelima ada ASEAN Charter yang dimana menjadi sebuah dasar hukum dan komitmen dalam hubungan kerjasama. Yang keenam adalah konferensi tingkat tinggi ASEAN di Singapura yang dimana para petinggi sepakat untuk mengembangkan ASEAN Blueprint sebagai panduan dalam pengimplementasian komitmen ASEAN. Next. Kemudian perkembangan AIC sendiri itu bahwasanya untuk dalam pembentukan AIC ini merupakan program kerja yang dibentuk dengan tujuan untuk menggerakkan anggota ASEAN agar dapat menjadi kawasan yang lebih kompetitif dalam skala global dan juga diharapkan untuk meningkatkan perekonomian di kawasan ASEAN secara merata. AIC sendiri juga tidak lagi berbentuk ekonomi semata, melainkan juga sudah berbentuk terhadap integrasi ekonomi. Hal ini juga menjadi kesepakatan dengan melibatkan integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Dalam integrasi ekonomi itu terdiri dari Preferential Trading Area, Free Trade Area, Customs Union, Common Market, dan Economic and Monetary Union atau Economic Community. Tahapan ini berupaya untuk menciptakan dan menjaga integrasi ekonomi di kawasan ASEAN. Next. Lalu ada identitas kolektif negara-negara yang tergabung dalam ASEAN Economic Community. Kesamaan ide, identitas, norma, dan nilai mendorong ASEAN dalam membentuk kerjasama terutama di bidang ekonomi. Peningkatan kerjasama ekonomi ini bisa dijadikan bukti nyata mengenai sense of community ASEAN. Kebiasaan ASEAN dalam melakukan kerjasama memberikan kesempatan kepada anggota ASEAN dalam berbagi identitas, nilai, dan pengertian. Lalu ada ASEAN Charter mengenai identitas. Dalam hal interaksi antar anggota ASEAN dilakukan melalui hubungan tatap muka dalam berbagai keadaan yang sesuai dengan isi piagam ASEAN atau ASEAN Charter. Dalam piagam ASEAN mengharuskan dan mendorong lebih keras keterlibatan seluruh masyarakat ASEAN dalam pembangunan komunitas ASEAN. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa ASEAN menyadari partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam mewujudkan komunitas ASEAN terutama pada bidang ekonomi. Next. Selanjutnya, People-Centered ASEAN dan interaksi dalam AEC. Perwujudan kerjasama ASEAN yang berpusat pada masyarakat atau People-Centered ASEAN merupakan upaya yang dilakukan ASEAN dalam membangun sense of community. Dengan contoh seperti ketika anggota ASEAN bertemu melalui kerjasama ekonomi, maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai komunitas ekonomi yang aktual. Dalam proses interaksi dan juga sosialisasi anggota ASEAN melalui kerangka kerjasama ekonomi AEC, terdapat faktor penting yang wajib dibahas dalam pertemuan meliputi pertemuan-pertemuan ASEAN, meliputi pertukaran ide, persepsi realitas, dan juga ekspektasi normatif. Komitmen negara-negara anggota ASEAN dalam komunikasi transnasional dan juga penyebaran nilai ini mampu menghasilkan rantai baru dalam ikatan politik yang hal tersebut nantinya itu akan dapat memperkuat koneksi dalam kawasan yang menjadi tujuan utamanya.
Dan dari sini, maka kita dapat melihat bahwasannya negara akan membangun identitasnya sesuai dengan identitas kolektif bersama dengan negara-negara sekitarnya. Next. Selanjutnya ada hubungan teori konstruktivisme, yaitu menurut konstruktivisme, tindakan negara didasarkan pada meanings yang muncul dari interaksinya dengan lingkungan internasionalnya, yang dalam hal ini adalah interaksi antar negara di regional ASEAN. Negara-negara membangun koneksi satu sama lain dan juga membangun anarkis internasionalnya. Tindakan negara dalam sebuah kawasan regional juga memberikan pengaruh terhadap bentuk dari kawasan regional tersebut. Dalam proses saling mempengaruhi itulah terbentuk apa yang disebut dengan collective meanings. Collective meanings menjadi dasar terbentuknya intersubjektivitas dan kemudian membentuk struktur dan pada akhirnya mengatur tindakan negara. Next. Selanjutnya ada identitas negara kawasan ASEAN. Dalam perwujudan identitas keanggotaan ASEAN diatur dalam Piagam ASEAN. Itu ada pasal 4 yang menyebutkan bahwa anggota ASEAN adalah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Sedangkan untuk prosedur penerimaan anggota baru diatur pada pasal 6 Piagam ASEAN, yang dikatakan bahwa penerimaan anggota ASEAN itu terbatas. Identitas ASEAN juga tertuang dalam motonya yaitu One Vision, One Identity, One Community. Identitas regional juga merujuk sebuah identitas kolektif yang mencakup semua elemen masyarakat. Elemennya terdapat identitas simbolik dan identitas yang bersifat nilai bersama atau common value. Dengan adanya keanggotaan ASEAN yang terbatas, terdapat nilai positifnya, seperti ASEAN mampu memanfaatkan kerjasama secara maksimal karena jumlah anggotanya yang terbatas, yaitu memudahkan dalam koordinasian dan membuat identitas ASEAN menguat dengan adanya norma dan nilai bersama. Next. Selanjutnya, peran EIC dalam integrasi ekonomi regional ASEAN. EIC sendiri memiliki peran dalam mewujudkan integrasi ekonomi di kawasan ASEAN tentunya, yang dimana itu perannya terdapat dalam EIC Blueprint. Peran EIC dalam mewujudkan integrasi ekonomi regional ASEAN dapat diuraikan menjadi 5 poin utama. Yang pertama itu menciptakan lalu lintas perdagangan barang yang bebas yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan usaha yang transparan dan konsisten bagi para pelaku usaha. Yang kedua, menciptakan kebebasan arus jasa yang bertujuan untuk menjalankan aktivitas penyediaan jasa dan kemudian upaya liberalisasi pembebasan arus jasa diatur dalam ASEAN Framework Agreement on Service. Yang ketiga adalah menciptakan investasi integrasi dan terbuka. EIC mendirikan ASEAN Comprehensive Investment Agreement yang bertujuan untuk memperlancar prosedur investasi. Dan yang keempat, menciptakan aliran bebas modal yang dimana EIC berupaya untuk meningkatkan daya perekonomian negara wilayah ASEAN. Dan yang terakhir, itu menciptakan lalu lintas sumber daya manusia yang bermutu, yaitu dengan cara memberlakukan mutual recognition arrangement. Next. Lalu manfaat atau pencapaian dari terbentuknya ASEAN bagi kawasan ASEAN. Setelah diterbitkannya ASEAN, Dewan ASEAN sendiri melihat perkembangan langsung terhadap ASEAN Blueprint. Yang pertama, kemajuan GDP real. Dua, kemajuan dalam sektor ekonomi sesuai dengan integrasi ekonomi. Ketiga, melahirkan ASEAN yang kompetitif, kreatif, dan aktif dalam bidang ekonomi. Keempat, mengembangkan koneksi dan hubungan antar negara. Dan yang terakhir adalah memajukan kawasan ASEAN bertaut pada masyarakatnya. Next. ASEAN Economic Community tidak terlepas dari segala tantangan dan juga persoalan. Dan kita juga dapat kita dapat mengetahui bahwasannya dengan segala dinamika politik dan juga sosial negara-negara ASEAN dapat mempengaruhi dinamika yang terjadi dalam AEC, baik itu persoalan secara internal maupun eksternal. Yang pertama adalah persoalan secara internal. Persoalan internal diantaranya yaitu rendahnya transaksi perdagangan antar negara ASEAN, lalu adanya hambatan non-tarif, belum sejahteranya prosedur bea cukai yang ada di sistem ekonomi ASEAN, dan adanya perbedaan standar produk dari setiap negara-negara di regional ASEAN. Kemudian, kurang populernya skema CEPT atau Common Effective Preferential Tariff, dan juga belum adanya mekanisme yang kuat dalam penyelesaian masalah perdagangan di wilayah
ASEAN. Sedangkan dalam persoalan eksternal, kita dapat menemukan bahwasannya kerjasama ekonomi negara kawasan ASEAN ini masih dikatakan kalah daya saing dengan kawasan lainnya seperti Eropa dan juga wilayah Amerika. Kemudian kita juga dapat melihat bahwasannya permasalahan eksternal yang dihadapi AEC adalah antar negara ASEAN ini masih memiliki ketimpangan pembangunan ekonomi yang sangat besar antar anggota ASEAN. Next. Sehingga kesimpulan dari analisis kasus mengenai EIC ini bahwasanya berdasarkan penjelasan tersebut, dengan terbentuknya EIC didasari karena adanya kesamaan identitas yang dianut oleh anggota-anggota ASEAN. EIC dilakukan untuk menciptakan integrasi ekonomi melalui berbagai kesepakatan serta kerjasama ekonomi untuk memperkuat integrasi ekonomi di kawasan ASEAN. Kemudian banyak sekali manfaat yang sudah dihadapi atau diterima oleh negara-negara ASEAN, tapi juga tidak menutup kemungkinan ada beberapa tantangan bagi beberapa negara di kawasan ASEAN dalam bidang ekonomi ini. Kemudian peningkatan kerjasama ekonomi dalam rangka menuju terciptanya sebuah komunitas ekonomi ASEAN juga merupakan salah satu contoh upaya nyata dalam membangun sense of community ASEAN. Dan terbentuknya EIC menjadi elemen pendukung semakin kuatnya identitas kolektif ASEAN, yang dimana terdapat beberapa simbol dan identitas yang bersifat seperti nilai bersama atau common value. Dan integritas ekonomi ini tidak hanya menyangkut masalah bisnis dan juga perdagangan semata, akan tetapi juga dalam juga terdapat atau saling membuka kesempatan untuk semakin meningkatkan identitas ASEAN. Jadi dengan terbentuknya EIC ini diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan dan juga kemanfaatan bagi masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Baik, itu yang dapat kami sampaikan mengenai analisis esai kami. Terima kasih.